حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihat Al-Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasatiyah. Sampai kepada sekarang masuk pada pembahasan syahadah. Taib. Setelah muqaddimah penulis, kita masuk kepada pembahasan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida. Beliau mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, wa asyhadu, dan aku bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan hanya Allah wahdahu semata, la syarikalah, tiada sekutu baginya, iqraran bihi, dan ini adalah sebuah ikrar, wa tauhida, dan tauhid, pengesaan Allah Azza wa Jalla. Apa maksudnya dua kalimat terakhir setelah syahadat ini? Maka disebutkan maksudnya iqraran, ai maknanya uqirru, aku mengikrarkan. Ikrar itu bahasa Arab. Mengikrarkan artinya menetapkan. Menetapkan. Wa a'tarifu, dan aku mengakui. Musaddiqan, dalam keadaan membenarkan. Membenarkan, munqadan, dan tunduk, annahu, bahwa la yastahiqul uluhiyah, tidaklah ada yang berhak memiliki sifat uluhiyah, berhak untuk disembah, diibadahi. Wa hiya tafarrudu bi kulli kamal. Apa maksudnya yang berhak untuk disembah, diibadahi? Yaitu keesaan dalam seluruh kesempurnaan. Artinya seluruh sifat sempurna. Seluruh sifat yang sempurna hanya Allah semata yang berhak menyandangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala semata yang memiliki keesaan dalam segala sifat kesempurnaan. Illallah, tidak ada yang bisa memilikinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruh sifat sempurna, sifat yang sempurna, tidak ada yang mendapatkan, tidak ada yang memiliki sifat-sifat tersebut melainkan hanya Allah. Ini maknanya. Wa annahu, dan bahwasanya la yastahiqul ibadah, tidaklah berhak untuk diibadahi, illa huwa wahdah, melainkan hanya Allah semata, la syarikalah, tiada sekutu baginya. Masya Allah, ini hakikat dakwah seluruh nabi dan rasul untuk mewujudkan kalimat ini, untuk mewujudkan tauhid, mengesahkan Allah, pengakuan bahwa hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang berhak untuk diibadahi, berhak untuk disembah.
yang dimaksudkan dengan ibadah. Ini yang disebutkan dalam makna ibadah, berhak diibadahi. Apa maksudnya? Ibadah itu adalah merupakan bentuk ketundukan, ketaatan sepenuhnya. Ibadah. Ta'abbada ya ta'abbadu, yang artinya penghambaan. Penghambaan itu hanya boleh ditujukan kepada Allah SWT. Nah, ini makna dari ibadah. Karena itu disebutkan walihada qala. Karena itu disebutkan dalam kalimat setelah syahadat ini, iqraran bihi, pengakuan terhadap keesaan Allah ini, ai bil qalbi wal lisan, yaitu dengan hati dan dengan lisan. Dua-duanya harus ada kesesuaian antara hati dengan lisan. Bukan hanya syahadat itu dengan lisan saja, tetapi dengan hati. Itulah yang disebut dengan iqrar. Karena iqrar itu sebenarnya letaknya adalah amalan hati. Kalau asyhadu ini adalah persaksian. Persaksian artinya pengakuan dengan lisan. Nah, ini bersaksi. Nah, ini pengakuan. Ketika disebutkan iqraran bihi, yaitu pengakuan, maka ini sudah kaitannya dengan amalan hati dan diiringi dengan lisan. Itulah disebut dengan ikrar. Makanya kalau ada ikrar, berikrar, saya berikrar, maksudnya apa? Antara hati dengan lisan ini adalah apa? Sama. Ini yang dimasukkan dengan ikrar, iqraran bihi, mengikrarkan. Artinya pengakuan itu dengan hati dan dengan lisan. Wa tauhidan, dan pengesaan. Apa maksudnya? Ikhlasan lillah. Artinya benar-benar murni, ikhlas hanya kepada Allah. Mengesahkan Allah Subhanahu wa taala fi kulli ibadah, dalam setiap ibadah. Ini dalam setiap ibadah. Ini syarat diterimanya ibadah yang paling mendasar adalah ikhlasan. Ikhlasan lillahi fi kulli ibadah, dalam setiap bentuk ibadah. Baik itu qauliyah, ucapan, atau amaliyah, berupa amal perbuatan, atau i'tiqadiyah, ataukah keyakinan. Jadi ibadah itu bisa berupa ucapan, bisa berupa amalan, sholat, puasa, haji, dan yang lainnya. Ini amaliyah. Seseorang dia melakukan perbuatan, ucapan, lisan. Tetapi yang ketiga adalah i'tiqadiyah, keyakinan. Ini keyakinan dalam hati. Ini yang namanya i'tiqad, itu ada dalam hati, diikrarkan dengan lisan. Ini dalam bentuk qaul, ucapan. Ucapan itu sendiri ada dua, ucapan lisan dan ucapan apa? Hati. Nah, ucapan hati inilah yang disebutkan dalam i'tiqad. I'tiqad itu adalah ucapan hati, perkataan hati. Karena itu dalam bahasa Arab disebut ataqulu hadza, apakah engkau mengucapkan ini? Maksudnya bisa berarti meyakini. Apakah engkau mengucapkan, artinya mengucapkan dalam hatimu, maksudnya engkau meyakininya. Nah, ini karena itu ucapan ini ada dua macam. Ucapan ini ada dua. Ucapan dengan lisan, ini yang secara bahasa inilah yang langsung difahami dari perkataan. Tetapi ada yang namanya perkataan hati.
Dan itulah yang dimaksudkan dengan apa? I'tiqad. Ini qaulul qalbi. Ini. Amalan pun juga demikian. Amal ini secara syar'i dibagi menjadi dua bagian. Amalan hati dan amalan apa? Anggota tubuh. Hati ini yaitu yang berupa amalan-amalan yang tidak bisa dilihat. Amalan yang tidak bisa dilihat. Apa contohnya? Tawakal. Ini niat. Niat itu dalam hati. Niat sholat subuh, niat sholat maghrib dan seterusnya. Niat ini bisa karena Allah, ini bisa dengan riya. Nah ini niat adalah amalan hati. Ini amalan hati. Apa bedanya dengan keyakinan? Kalau keyakinan itu sesuatu yang menetap di dalam hati, tidak berubah-ubah. Berbeda dengan niat. Niat sholat subuh, nanti duhur berubah niatnya dalam hati ini. Ketika sholat, ini yang disebut dengan amalan hati. Ini bedanya dengan qaulul qalbi, artinya ucapan hati, artinya keyakinan. Keyakinan adalah sesuatu yang tetap, kokoh, berada di dalam hati. Ini yang mengakar dalam hati, ini disebut i'tiqad. Tetapi perubahan-perubahan keadaan dalam hati, ini yang disebut dengan niat, ini berubah-berubah sesuai dengan apa yang dia tuju dalam ibadah. Nah, ini niat ini adalah amalan hati. Tawakal demikian. Dan berbagai macam amalan yang disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam hadis Rasulullah SAW, ini merupakan amalan hati. Kesabaran, ini ketaatan hati, sehingga di dalam beribadah ini merupakan bentuk-bentuk ibadah yang disyariatkan, ditujukan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nah disebutkan wa tauhidan ikhlasun lillah fi kulli ibadatin qauliyatin wa a'dhamu ma yuwahhadu bihi, dan yang paling agung untuk diesakan, wa a'dhamu ma yuwahhadu bihi wa yutaqarrabu ilaihi bihi, dan yang ditaqarrubkan kepada Allah Azza wa Jalla. Bentuk taqarrub paling agung, bentuk tauhid yang paling agung adalah tahqiqul aqidatis salafiyah, adalah merealisasikan akidah salafiyah, akidahnya para salaf. Ini yang paling penting. Ini yang paling penting, atau ibadah yang paling agung, paling tinggi. Jadi ibadah itu sesungguhnya yang paling tinggi justru yang ada dalam hati. Ibadah hati inilah yang paling agung. Tauhid la ilaha illallah ini adalah ibadah yang paling tinggi. Karena itu Rasulullah SAW menyebutkan bahwa iman itu ada 70 lebih atau 60 lebih cabang. A'laha yang paling tinggi qaulu la ilaha illallah. Ucapan apa? La ilaha illallah. Qaul, kata Rasulullah, ucapan la ilaha illallah. Maksudnya qaul itu mencakup hati dan lisan. Mencakup hati dan lisan. Kalau seandainya cuma lisan saja, orang munafik sudah melakukannya. Tetapi ucapan la ilaha illallah yang sesungguhnya, artinya yang betul-betul diperhitungkan, itu adalah kalau sesuai antara ucapan lisan dengan ucapan apa? Hati. Nah ini, sehingga yang paling penting ditauhidkan Allah Subhanahu wa taala, direalisasikan
dalam kehidupan seseorang di dunia ini adalah merealisasikan akidah salafiyah, akidah para salaf. Disebut akidah para salaf, aqidatus salafiyah, karena dinisbatkan kepada para salaf. Karena akidah para salaf adalah akidah yang masih murni, akidah yang memang benar-benar diajarkan Rasulullah SAW. Karena yang disebut dengan salaf, yang paling pertama masuk ke dalamnya adalah para sahabat. Mereka ini adalah para salaf, yang mana mereka para sahabat bertemu langsung dengan Rasulullah, mendapatkan ajaran langsung dari Rasulullah SAW. Dan apa yang diajarkan kepada sahabat Rasulullah, apa yang diajarkan Rasulullah kepada sahabat adalah juga akidah yang diajarkan kepada para nabi sebelumnya. Sehingga akidah para nabi itu sama, satu, tidak ada perbedaan. Namanya akidah, tidak ada yang namanya akidah Nabi Musa beda dengan Nabi Isa, tidak ada. Semuanya sama. Akidah itu juga yang diajarkan kepada sahabat. Rasulullah mengajarkan kepada sahabat, dan para nabi-nabi sebelum Rasulullah mengajarkan kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada para sahabat mereka masing-masing. Dan sahabat masing-masing para nabi ini mempunyai akidah yang sama. Karena itu aqidatus salaf, akidah para nabi dan rasul. Lebih jauh lagi akidahnya para malaikat, tidak ada perbedaan. Karena itu kebenaran yang mutlak, terutama dalam masalah akidah ini, adalah aqidatus salaf, akidah salafiyah. Karena itu akidah salafiyah adalah merupakan bentuk tauhid, bentuk ikrar, bentuk realisasi dari syahadat la ilaha illallah ini yang sesungguhnya. Akidah salafiyah ini al-muhtawi 'alaiha hadzal kitab, yang dikandung dalam kitab ini, yang akan diringkaskan di dalam kitab ini, wa bi tahqiqil aqidati, dan dengan merealisasikan akidah yang benar, akidah salaf, tasluhul amal. Amal itu bisa disebut dengan amal yang soleh apabila dilandasi dengan akidah yang benar, akidah salaf. Kebenaran akidah itu dilihat bagaimana akidah itu sesuai dengan akidah para salaf ataukah tidak. Jika sesuai dengan akidah para salaf, berarti itu benar. Ini patokan kebenaran, akidahnya para sahabat Rasulullah. Ini akidahnya para sahabat Rasulullah. Itulah yang diajarkan Rasulullah kepada mereka. Tasluhul amal wa tuqbal, dan amalan jika dilandasi akidah yang benar maka tuqbal, disebut akidah atau amal soleh. Dan amal soleh yang seperti ini, yang dilandasi dengan akidah yang benar, tuqbal, dia akan diterima. Wa tastaqimul umur, dan akan tastaqimul umur, akan benar, akan lurus seluruh perkara dalam agama ini. Masya Allah. Nah, ini yang paling penting di dalam akidah, di dalam syahadat ini la ilaha illallah, ini adalah merealisasikan akidah salaf. Nah, ini. Jadi inti tauhid, ajaran tauhid, bagaimana kita ini bisa mengetahui ini akidah tauhid yang benar, maka cocokkan dengan akidah para salaf. Apabila sudah sesuai, maka berarti akidah itu adalah akidah yang benar. Dari mana kita tahu ini akidah para salaf? Para ulama sudah mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW. Bahkan bukan hanya hadis Rasulullah, tapi juga asar para sahabat.
Asar para sahabat itu dinukil dengan sanad lengkap. Jadi para ulama mereka menyusun bukan hanya hadis-hadis Rasulullah. Yang dikumpulkan sampai kepada kita ini bukan hanya yang dinukil dari Rasulullah saja, bukan hanya sabda Rasulullah, tetapi juga perkataan, perbuatan para sahabat itu dinukil dengan sanadnya sebagaimana hadis. Sebagian di antara penukilan itu digabungkan dengan hadis-hadis Rasulullah. Sebagian di antaranya ditulis atau dikumpulkan secara terpisah. Di antara tulisan yang mengumpulkan perkataan atau penukilan dari para sahabat Rasulullah disebut atau dinamakan dengan al-musannaf. Musannaf itu adalah kumpulan riwayat selain dari Rasulullah, selain dari Rasulullah SAW, dikumpulkan dalam musannaf, sehingga perkataan sahabat, perkataan tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama termasuk Imam Syafi'i misalnya, Imam Ahmad, yang sampai kepada penulis musannaf yang terkenal, ya, ini ada musannaf Ibnu Abi Syaibah dan musannaf Abdul Razzaq. Ini masing-masing kira-kira hampir 1 meter. Ini hampir 1 meter. Saya agak lupa ingat jilidnya, berapa jumlah jilidnya, tapi masing-masing ini 1 meteran lah cetakannya. Subhanallah. Ini mengumpulkan riwayat dari para sahabat, atau lebih kita singkat dengan salaf. Jadi bukan hanya sabda Rasulullah yang dikumpulkan oleh para ulama, tapi para sahabat Rasulullah. Ya, ini yang luar biasa. Nah, bagaimana kita tahu? Di situ sudah lengkap. Ada sanadnya yang bisa diteliti. Ini sahih ataukah lemah dan seterusnya. Masya Allah. Nah, sebagian yang lain terpencar dalam berbagai kitab. Sebagian diantaranya dinukil oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah yang bersanad. Di antaranya Al-Lalaka'i menulis kitab 5 jilid. Kitab ini kitab akidah tapi bersanad. Dengan sanadnya. Demikian juga yang ditulis oleh para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Imam Al-Muzani, murid Imam Syafi'i, yang juga sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal, dan para ulama yang lain. Para ulama yang lain seperti putranya Abu Dawud As-Sijistani yang menulis Kitab Sunan, Abu Bakar bin Abi Dawud, menulis sebuah mandumah meringkaskan akidah yang dikenal dengan Al-Ha'iyah. Dan banyak lagi kitab-kitab para ulama, Ibnu Battah dan yang lainnya, yang mereka menulis kitab-kitab akidah ini, dan sebagian diantaranya bersanad, menukil dari para salaf. Termasuk diantaranya yang menyebutkan satu akidah, seperti halnya akidah para salaf berkaitan dengan al-ulu, kemahatinggian Allah. Dinukil khusus masalah sifat Allah yang maha tinggi ini, dikumpulkan oleh para ulama. Di antaranya Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala di dalam kitab beliau yang berjudul Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar. Al-Ulu lil Aliyyil Ghaffar ini karya Imam Adz-Dzahabi
Dan Imam Adz-Dzahabi ahli sejarah yang mengumpulkan seluruh perkataan para ulama. Masya Allah. Itu pun juga bersanad. Imam Adz-Dzahabi mengumpulkan dengan sanadnya. Diringkas oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kemudian diberi judul Mukhtasar Al-Ulu, ringkasan Al-Ulu. Diambil sanadnya, dihilangkan, diringkas, kemudian dipilih, disaring yang sahih. Nah ini satu jilid, Masya Allah. Khusus menyebutkan satu akidah. Akidah apa? Akidah tentang dimananya Allah, kemahatinggian Allah, Al-Ulu, sifat maha tingginya Allah. Yang menunjukkan apa? Bahwa akidah para salaf dinukil dari hadis-hadis. Awalnya disebutkan hadis-hadis, lalu kemudian asar dari para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang menyatakan tentang sifat Allah yang maha tinggi ini, bahwa Allah fis sama, Allah di atas, bersemayam, beristiwa di atas arsy. Ya, ini yang sementara ini di banyak buku diterjemahkan dengan bersemayam, yang sesungguhnya menerjemahkan istiwa dengan bersemayam ini agak kurang tepat, karena bersemayam itu konotasinya berada di dalam, di tengah-tengah. Paham sini kira-kira? Iya. Sehingga untuk mengartikan beristiwa itu dengan bersemayam, ini masih perlu ditinjau ulang. Yang lebih enak kita populerkan istiwa itu sendiri, karena istiwa itu maknanya di atas sesungguhnya. Makna istiwa itu sebenarnya cukup diartikan di atas, beristiwa. Itulah makna istiwa. Artinya beristiwa, berada di atas. Nah, Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Arsy makhluk yang paling tinggi, yang diciptakan paling tinggi, paling besar. Di atasnya apakah masih ada? Yang disebutkan di atas arsy adalah Allah, dan di sisi Allah pena, Lauhul Mahfuz. Nah, ini disebutkan yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan arsy ini makhluk yang paling tinggi dan Allah ada di atasnya. Tidak ada yang di atas arsy melainkan hanya Allah Azza wa Jalla. Nah, akidah-akidah yang seperti inilah yang seharusnya kita pelajari. Yang harus kita pelajari. Karena apa? Akidah inilah yang merupakan ajaran para nabi dan rasul. Karena itu ketika dikumpulkan, salah satunya adalah Imam Adz-Dzahabi rahimahullah khusus mengumpulkan sifat ini, karena ini salah satu sifat yang diingkari oleh berbagai kelompok sesat. Diingkari berbagai kelompok sesat, Mu'tazilah, Jahmiyah, dan yang akhirnya sekarang ini yang mengherankan, ternyata banyak kaum muslimin yang terpengaruh dengan akidah ini, akidah Mu'tazilah, yang menafikan kemahatinggian Allah, yang menafikan beristiwanya Allah di atas arsy. Beristiwanya Allah di atas arsy dengan maknanya yang hakiki. Sampai-sampai ada yang mengatakan tidak boleh menanyakan di mana Allah. Tidak boleh mengatakan apa? Di mana Allah. Karena apa? Karena kalau mengatakan di mana Allah berarti menanyakan tempatnya Allah. Kalau menanyakan tempatnya Allah atau menetapkan tempat bagi Allah berarti mujassimah. Artinya apa? Mujassimah, menjadikan Allah itu jisim. Ini istilah-istilah yang belum pernah ada di zaman para salaf. Apakah Allah jisim? Nggak ada pertanyaan itu di zaman salaf.
Ini mereka para salaf ketika disebutkan akidah mereka, Allah di atas, Allah beristiwa di atas arsy. Tidak ada yang namanya kalau nanti mengatakan Allah di atas, konsekuensinya menyerupakan dengan makhluk, nanti berarti menyatakan Allah bertempat. Kata-kata bertempat ini pun juga nggak ada di dalam kalimat para salaf, baik yang menetapkan ataupun menafikan. Karena memang tidak ada di dalam hadis Allah itu bertempat atau tidak. Makan, hal lahu makan, tidak ada. Yang jelas disebutkan di dalam ayat Al-Quran, di dalam hadis, menetapkan Allah di atas. Apa susahnya kita itu apa? Mengatakan Allah di atas sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, disabdakan Rasulullah. Apa susahnya kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy sesuai dengan makna yang hakiki. Sebagaimana yang dikatakan Imam Malik rahimahullah taala. Ini salah satu di antara penukilan yang jelas menunjukkan akidah Imam Malik dan akidah sebelumnya. Beliau mengatakan al-istiwa maklum. Ini istiwa itu maklum, maknanya jelas. Maknanya itu di atas. Wal kaifu majhul. Yang enggak diketahui adalah apanya? Kaifiyah. Kaifiyah itu bagaimananya. Ini yang enggak ada pengetahuan, tidak ada informasi. Nah, ini baik dari Al-Quran maupun dari apa? Hadis. Tetapi banyak ayat yang menunjukkan istiwa atau kemahatinggian Allah. Jadi kemahatinggian itu sifat umum, istiwa sifat yang khusus. Ini yang maknanya sama-sama di atas, tetapi istiwa ini makna di atas yang lebih khusus. Makanya disebutkan istiwa di atas arsy. Tidak ada dalam Al-Quran Allah beristiwa di atas yang lainnya. Ini. Tetapi istiwa di atas arsy. Adapun sifat kemahatinggian Allah maka disebutkan lebih banyak lagi dalam Al-Quran. Baik itu dengan bentuk naik, dinaikkan, naik kepada Allah. Allah memi'rajkan, mengisrakan Rasulullah dan kemudian memi'rajkan. Rasulullah mengabarkan tentang mi'rajnya ke langit sampai ke Sidratul Muntaha. Untuk apa? Untuk menerima perintah salat dari Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan kemahatinggian Allah. Jibril gak bisa naik. Kenapa naik? Untuk bertemu dengan Allah, untuk langsung mendengar dari Allah Azza wa Jalla. Dan ini sebenarnya orang yang berakal, bahkan orang yang paling bodoh, anak-anak yang masih kecil, ketika disebutkan naik, di mana naiknya? Ya ke atas. Anak sekecil apapun mudah memahami makna itu. Karena itu Rasulullah menanyakan kepada budak wanita yang masih bocah, ketika ingin mengetahui ini anak kecil ini beriman atau tidak. Rasulullah cuma menanyakan satu hal, di mana Allah? Ini di mana? Di mana Allah? Anak kecil langsung menjawab di atas. Ketika anak kecil mengucapkan di atas, apa maksudnya? Makna yang hakiki yang difahami oleh anak-anak kecil, di atas. Apa susahnya mengatakan Allah di atas? Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa saya? Anak kecil ini menjawab, engkau Rasulullah, utusan Allah. Kata Rasulullah, bebaskan anak ini mukminah. Cukup dengan dua pertanyaan yang sederhana sudah bisa diketahui ini mukmin atau bukan.
Karena agama ini bisa difahami oleh orang paling bodoh sekalipun. Orang paling bodoh cukup meyakini Allah di atas dan mengakui bahwa beliau Rasulullah Muhammad utusan Allah. Siapapun bisa memahami ini, sebodoh apapun. Karena itu agama ini bukan hanya untuk orang yang cerdas, seperti halnya mereka yang mengikuti atau memahami dengan akidah Mu'tazilah, akidah Ahlul Kalam, yang membutuhkan nalar berpikir yang jelimet. Ini subhanallah. Ini kalau seandainya kita membaca kitabnya Ahlul Kalam, ini kita orang paling cerdas sekalipun sulit untuk mencernanya. Sulit untuk apa? Mencerna. Ini saya contohkan. Ini akidah yang disusun atau yang digodok oleh mereka Ahlul Kalam. Tapi hasilnya beda-beda. Ada yang mengatakan sebagian kelompok Allah itu tidak bertempat. Allah tidak di atas, enggak di bawah, enggak di samping kanan, enggak di samping kiri, enggak di depan, enggak di belakang, enggak di tengah juga. Ini. Kalau begitu di mana Allah? Pokoknya tidak tidak dikatakan bertempat di depan, belakang dan seterusnya. Apa bedanya dengan sesuatu yang tidak ada? Apa bedanya? Sama enggak? Sama. Sesuatu yang tidak ada itu enggak di depan, enggak di belakang, enggak di atas, enggak di bawah, enggak samping kanan, samping kiri, enggak di tengah. Berarti apa? Enggak ada. Mereka menyebutkan sifat Allah seperti itu. Berarti apa bedanya? Mereka lari dari tajsim mujassimah ini, takut untuk disebut mujassimah, menjisimkan Allah, sampai akhirnya mensifati Allah dengan sesuatu yang tidak mungkin ada atau sama dengan tidak ada. Jadi mereka menyebutkan Allah tidak berada di dalam alam, tidak berada di luar alam, dan seterusnya. Jadi kalimat-kalimat yang memang tidak pernah ada di zaman para salaf. Di zaman para salaf. Sehingga menyebutkan apa yang tidak pernah dibicarakan. Allah tidak bertempat. Tidak ada kata-kata Allah tidak bertempat atau tidak bertempat. Tidak ada dalam kalimat para salaf. Nah ini akidah yang baru. Akidah atau metode yang digunakan oleh Ahlul Kalam, yaitu menggunakan akalnya. Apa yang kira-kira mereka sesuai dengan akalnya masing-masing, itu yang mereka Allah harusnya demikian, sesuai dengan akal mereka. Akan tapi akidah para salaf sumbernya jelas, Al-Quran, Sunnah, selesai. Masya Allah. Kita lanjutkan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulnya, sallallahu alaihi, semoga Allah bersalawat atasnya, wa alihi, keluarga beliau, wasallama, dan sallama, artinya sallama itu mengucapkan salam, yang artinya menyelamatkan, tasliman mazida, dengan keselamatan yang bertambah. Nah ini makna dari syahadat yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, asy-syahadah lir-rasul, yaitu persaksian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam birrisalah, pengakuan bahwa beliau membawa risalah. Rasul dalam bahasa Arab artinya utusan. Arsala, mengutus. Arsala rasulahu bil huda.
Allah mengutus Rasulnya, mengutus utusannya dengan membawa huda petunjuk, wa dinil haq, dan seterusnya. Nah, persaksian kepada Rasul birrisalah, pengakuan bahwa beliau membawa risalah dari Allah, wal ubudiyah, dan ubudiyah penghambaan. Isi kandungan risalah itu adalah penghambaan kepada Allah semata. Makrunatun bisyahadati lillahi bitauhid. Ini diiringi dengan syahadat yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah, pengakuan tauhid kepada Allah. La yakfi ihdahuma anil ukhra. Tidak bisa mencukupkan satu dari yang lain. Maksudnya apa? Saya cuma la ilaha illallah saja, tidak usah Muhammad Rasulullah. Bisa enggak? Tidak bisa. Tidak bisa. Cuma mengatakan Muhammad Rasulullah tapi tidak la ilaha illallah juga lebih apa? Tidak bisa. Dua kalimat syahadat ini beriringan kemanapun, tidak bisa dipisahkan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan kecuali maknanya. Artinya apa? Makna la ilaha illallah begini, makna Muhammad Rasulullah demikian. Tetapi kita tidak boleh, tidak bisa memilih. Saya hanya mengakui, hanya bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tidak. Subhanallah. Nah, kenapa demikian? Karena kaum Yahudi mereka juga tidak mau menerima Muhammad sebagai utusan, padahal mereka tahu, tapi mereka tidak mau mengakui. Mereka sebenarnya mengetahui, tapi tidak mau apa? Mengakui. Nah, ini. Jadi kaum Yahudi mereka, dan sebenarnya banyak dari kaum Nasrani, terutama para pendeta, mengetahui bahwa Muhammad utusan Allah. Karena namanya Muhammad dan Ahmad ada dalam Taurat dan Injil. Di dalam Taurat namanya Muhammad, di dalam Injil namanya apa? Ahmad. Dan itu ada dalam bahasa aslinya. Ada dalam bahasa aslinya, tapi disimpan erat di Vatikan. Naskah yang asli atau naskah yang manuskrip yang kuno ternyata, dan sampai sekarang. Adapun di kalangan kaum Yahudi itu sudah biasa mereka, dan mereka tahu. Ini subhanallah, luar biasa. Ada sebagian pendeta yang membongkar apa yang sebenarnya ada di kitab perpustakaan di Vatikan, yang ada dipegang oleh kaum Yahudi. Nama Muhammad itu ada. Apalagi dengan perkembangan teknologi zaman sekarang. Nah, ini bisa membuka Taurat dalam bahasa apa? Ibrani, dan bisa dibacakan. Ini minta Google untuk membacakan apa? Taurat. Kalimat yang menyebutkan kata Muhammad ada. Ini subhanallah. Betul-betul nama itu disebut apa? Muhammad. Nah, sehingga sebenarnya kaum Yahudi tahu, tapi tidak mau mengakuinya, tidak mau beriman. Tidak mau beriman. Dan sampai sekarang sebagian kaum Yahudi terpelajar atau bahkan pendetanya, mereka sebenarnya mengakui iya Muhammad itu adalah ada di dalam Taurat sebagai Rasul. Ini subhanallah. Apa yang menyebabkan mereka ini tidak mau mengakui, tidak mau masuk Islam? Kesombongan sebagai Bani Israel. Keangkuhan, kesombongan bahwa Bani Israel adalah bangsa yang apa?
yang tinggi, yang mulia, mempunyai kedudukan tinggi, dipilih oleh Allah, masa mau masuk apa? Agamanya bangsa Arab. Subhanallah. Padahal mereka tahu ini yang luar biasa. Maka disebutkan di sini la yakfi ihdahumal anil ukhra, syahadat la ilaha illallah ini tidak bisa dipisahkan dengan yang lain, yaitu Muhammad Rasulullah. Wala budda fiha min i'tiraf, sehingga wala budda harus diakui min i'tiraf al-abdi, seorang hamba harus mengakui bikamal ubudiyatin nabi, mengakui kesempurnaan ibadah Nabi, penghambaan Nabi sallallahu alaihi wasallam li rabbih, kepada Rabbnya, kepada Allah, adalah penghambaan yang paling sempurna. Paling sempurna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba yang paling menghamba kepada Allah. Yang paling apa? Paling menghamba kepada Allah Azza wa Jalla, paling taat, paling patuh, dan paling menghamba kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya disebutkan sini ucapan asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Bahkan di dalam Al-Quran, ketika menyebutkan tentang Rasulullah SAW pada posisi yang paling tinggi, yang tidak dialami atau tidak diberikan kepada selain Rasulullah, Allah menyebutkan dengan status beliau sebagai apa? Hamba. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Memperjalankan apanya? Hambanya. Asra bi 'abdihi. Siapa yang dimaksudkan? Tidak ada selain Rasulullah. Hanya Rasulullah Muhammad. Tapi disebutkan statusnya. Ini statusnya Rasulullah, enggak disebut asra bi Muhammad, tidak, asra bi abdihi. Karena beliaulah hamba yang paling lengkap, paling apa? Paling menghamba, paling sempurna sifat hambanya. Sifat sebagai hamba yang paling sempurna ada pada diri Rasulullah. Maka disebutkan di sini asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, hamba dan rasul. Meskipun beliau seorang hamba sama dengan yang lain, tetapi beliau juga seorang apa? Utusan yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla karena sifat penghambaannya yang paling sempurna. Allah Maha tahu. Wa kamal risalatihi, dan pengakuan dalam syahadat ini pengakuan kesempurnaan risalahnya, karena itu diakui dalam syahadat abduhu wa rasuluhu, mengakui Muhammad itu paling sempurna risalahnya, risalah penutup seluruh risalah para nabi sebelumnya, para rasul sebelumnya, al-mutadammina, dan ini mengandung di kamalihi, kesempurnaan Rasulullah SAW sebagai dua ini statusnya, hamba dan apa? Rasul. Wa annahu faqa jami'al bashar, dan bahwa beliau Rasulullah SAW faqa, beliau melebihi atau berada di atas jami'al bashar, seluruh manusia. Artinya tingkatan kedudukan beliau di atas seluruh manusia. Karena itu Rasulullah dijuluki dengan khairul bashar, khairul bariyah, sebaik-baik apa? Makhluk, sebaik-baik manusia, bahkan sebaik-baik makhluk. Nah, ini sebaik-baik apa? Makhluk. Nah, ini bahkan yang rajih, Rasulullah lebih baik daripada Jibril itu sendiri.
Ini yang disebutkan. Kenapa Rasulullah terbaik, makhluk terbaik? Karena Rasulullah SAW diangkat ke Sidratul Muntaha, Jibril tidak bisa. Mentok Jibril itu di bawah Sidratul Muntaha. Ketika Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha, Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya di bawah Sidratul Muntaha. Sudah tidak bisa naik lagi. Tapi Rasulullah yang bisa naik ke Sidratul Muntaha melihat Jibril pada saat naik. Disitulah Rasulullah melihat yang kedua kalinya malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Dalam bentuk aslinya. Ketika Rasulullah berada di atas Jibril. Masya Allah. Nah ini fi kulli khoslati kamal. Dan Rasulullah berada di atas seluruh manusia dalam semua sifat yang sempurna sebagai manusia. Nah ini manusia itu mesti gak sempurna. Namanya makhluk gak ada yang sempurna. Kesempurnaan milik Allah. Tetapi yang paling sempurna ini dari manusia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tusamma syahadat, dan tidaklah dinamakan syahadat hatta yusaddiquhul abdu fi kulli ma akhbar. Tidaklah diakui atau tidak disebut syahadat Muhammad Rasulullah ini seseorang belum dianggap bersyahadat. Kalau cuma sekedar mengucapkan dengan lisan saja, orang munafik bisa, ya kan? Tetapi sampai di mana seseorang itu bisa diakui atau sah syahadatnya. Syahadatnya itu benar apabila dia betul-betul seorang hamba ketika mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah yusaddiquhu fi kulli ma akhbar. Apabila seorang hamba dia membenarkan seluruh berita Rasulullah. Kalau seorang sudah mengatakan asyhadu anna Muhammad Rasulullah tapi enggak percaya dengan berita Rasulullah, itu cuma omdo. Cuma apa? Ngomong doang saja syahadatnya, belum syahadat, tidak layak disebut syahadat. Syahadat itu persaksian. Aku bersaksi. Maksudnya apa? Artinya benar-benar meyakini seperti melihat. Nah ini. Kalau berita Rasulullah SAW Rasulullah mengabarkan suatu berita, maka dia seorang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti dia harus meyakini kebenaran berita tersebut, seakan-akan dia melihat apa yang diberitakan itu. Nah ini apa yang diberitakan. Nah kalau kita itu apa? Bersaksi. Kamu bersaksi bahwa si fulan si A tadi masuk ke dalam masjid ini. Saya bersaksi. Kenapa? Karena menyaksikan. Nah ini si A berkata bahwa si B ini masuk ke dalam masjid. Iya, saya bersaksi. Benar ucapannya atau benar bahwa si B ini masuk ke dalam apa? Masjid. Kenapa dia berani bersaksi? Karena dia langsung apa? Menyaksikan, melihatnya. Seperti itulah ketika Rasulullah mengabarkan suatu berita, kita sudah bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Berarti kita ini bersaksi bahwa apapun yang beliau kabarkan adalah benar. Nah ini, yang beliau kabarkan benar, seperti seakan-akan yang bersaksi ini melihatnya secara langsung. Wa yuti'uhu fi kulli ma amar. Ini yang kedua. Dan mentaati. Kalau sudah bersaksi asyhadu anna Muhammad Rasulullah, berarti dia itu betul-betul mempunyai kandungan makna apa? Harus taat setiap yang diperintahkan. Taat setiap yang diperintahkan. Yang wajib ditaati, perintah wajibnya Rasulullah, maka wajib dijalankan, dilaksanakan. Ini kandungan makna syahadat Muhammad Rasulullah. Wa yantahi amanaha anhu, dan berhenti meninggalkan apa yang beliau larang, apa yang beliau haramkan. Seorang yang mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Rasulullah melarang, sudah berarti dia harus meninggalkannya.
Kalau dia bersaksi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tapi larangannya diterjang, perintahnya enggak dijalankan, ini peringatan-peringatannya enggak digubris, berapa kali dan para sahabat menyebutkan setiap Rasulullah memulai kajian, ceramah, khutbah, Rasulullah senantiasa mengucapkan wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati perkara muhdasat baru, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, setiap perkara baru adalah bid'ah, kullu bid'atin dhalalah. Kemudian kita enggak apa-apa, ini kan hasanah ini ya. Berarti kita ini belum sempurna persaksian kita, belum sempurna persaksian kita Muhammad Rasulullah. Rasulullah memerintahkan, enggak apa-apa, enggak wajib. Padahal perintah Rasulullah SAW dan ancamannya neraka, cuma ancaman neraka dan seterusnya. Berarti orang yang mengucapkan syahadat, kamu mengucapkan syahadat Muhammad Rasulullah, iya mengucapkan syahadat Rasulullah, tapi perintahnya enggak ditaati, beritanya enggak diyakini, ini beritanya tidak diyakini, kemudian apa? Larangannya dilanggar. Maka ini konsekuensi mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, taat terhadap perintah, membenarkan seluruh apa? Berita, meninggalkan yang dilarang. Dan yang keempat yang perlu ditambahkan di sini, wa alla yu'badallah illa bima syara', dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan yang disyariatkan Rasulullah, yang dituntunkan Rasulullah SAW. Wa bihadhil umur, dan dengan seluruh perkara ini tatahaqqaqus syahadah, maka terrealisasi persaksian lillahi bitauhid, persaksian terhadap Allah itu dengan tauhid la ilaha illallah, walir rasuli berrisalah, dan persaksian terhadap Rasul terhadap risalah beliau. Nah, ini apa kandungan syahadat risalah ini? 4 tadi. Taat terhadap perintah, meninggalkan apa? Larangan, membenarkan berita Rasulullah semuanya, dan tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Ketika Rasulullah mengabarkan tentang Dajjal, tentang turunnya Nabi Isa masih hidup di langit, ini hadisnya sahih bahkan mutawatir. Kemudian ada sebagian kaum muslimin mengatakan, wah hadisnya cuma ahad, nggak bisa dia nggak bisa jadikan rujukan akidah, bahkan sampai mereka mengucapkan haram. Ini sampai mengucapkan apa? Haram. Saya berani mengatakan demikian karena pengalaman. Maksudnya pengalaman apa? Ini pernah ikut juga maksudnya. Jadi mereka mengatakan tidak boleh mengambil akidah dari hadis ahad, tidak boleh. Ini luar biasa, kelompok yang berani menyatakan haram mengambil apa? Hadis ahad, tidak boleh. Kenapa mengatakan haram? Yattabi'una ila dzan. Kalau mengambil hadis ahad itu mengikuti apa? Dzan. Yattabi'una ila dzan wa ma tahwal anfus. Pakai ayat dalilnya. Subhanallah. Ini menafsirkan ayat bukan pada tempatnya. Ini ayat atau hadis-hadis tentang turunnya Nabi Isa, tentang Dajjal, hadis-hadis yang mutawatir. Hadis-hadis yang mutawatir. Hadis tentang Ya'juj dan Ma'juj, ayat Al-Quran, dan berbagai tanda-tanda hari kiamat yang diberitakan Rasulullah SAW di dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, yang disepakati kesohihannya oleh para ulama. Maka para ulama sejak zaman
sahabat Rasulullah, zamannya tabi'in, mereka menyebutkan hadis-hadis tersebut, menyampaikan kepada generasi setelahnya, para sahabat. Dari mana hadis itu kita dapatkan? Dari para sahabat. Sahabat mereka menyampaikan hadis-hadis itu. Lalu kemudian kita katakan, oh itu hadisnya cuma ahad. Nah, ini. Artinya kalau seandainya hadis itu jelas disumberkan dari Abu Hurairah yang menyampaikan dari Rasulullah, cuma satu jalannya. Kalau kita katakan itu hadis ahad karena cuma satu jalannya Abu Hurairah, tapi para perawinya ini terpercaya, tidak pernah berdusta, diakui kejujurannya, lalu kemudian kita katakan tidak boleh kita yakini. Nah, ini subhanallah. Nah, kira-kira bagaimana? Ini luar biasa. Ini. Maka ini yang seharusnya kita pahami, bahwa apapun yang beliau beritakan, termasuk dalam hadis ahad, yang nanti akan kita bahas apa maksudnya hadis ahad, karena sebagian kelompok itu sok tahu hadis ahad dan hadis apa mutawatir. Nah ternyata mereka nggak paham. Banyak di antara mereka nggak paham, nggak percaya. Datangkan yang mereka mengatakan hadis ahad dan hadis apa mutawatir ini, mensyaratkan dalam akidah harus mutawatir. Kalau ditanya tentang mutawatir yang bagaimana, ini banyak di antara mereka yang tidak bisa menjelaskan dengan gamblang, tersamarkan dengan istilah mutawatir dan ahad dalam Al-Quran. Karena ini dua istilah atau istilah yang sama lafadznya tapi maknanya berbeda. Mutawatir dalam Al-Quran berbeda dalam mutawatir dalam apa? Ilmu hadis. Demikian juga ahad, qiraahnya ini apa? Ahad, qiraahnya mutawatir. Kemudian disebutkan istilah syadz di dalam hadis beda dengan istilah syadz dalam Al-Quran. Ini yang banyak tidak dipahami. Tapi masalahnya tokohnya kelompok ini autodidak, belajar ilmu hadis setengah-setengah. Akibat dari autodidak atau entah belajar di mana, akhirnya mempelajari Al-Quran ada istilah mutawatir, dalam hadis ada istilah mutawatir, dikira sama. Jadinya apa? Kacau pemikirannya. Jadi kacau. Jadi apa? Kacau akibatnya. Ini bahayanya mempelajari akidah, mempelajari agama ini, tapi tidak talaki kepada guru yang benar, maka tidak akan selamat. Baik, insyaallah sampai di sini, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Semoga kita bisa melanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.